buka secara e-learning. Pada pertemuan kedua kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para mahasiswa yang berbahagia, untuk pertemuan kedua kali ini kalian akan mempelajari mengenai 5 poin. Poin yang pertama yaitu arsitektur basis data, kedua penyusun basis data, ketiga tipe file atau tabel basis data, keempat bahasa basis data, yang kelima pengguna basis data. Yang pertama adalah arsitektur sistem basis data. Arsitektur sistem basis data itu terdiri dari 3 bagian atau 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan yang paling bawah, tingkat internal atau physical level. Kedua di atasnya internal physical level, yaitu tingkat conceptual level. Kemudian yang ketiga yang paling atas yaitu tingkat pandangan atau view level. Ya, kalau digambarkan di sini yang paling bawah itu physical level, ya secara fisik, level yang dipakai secara fisik. Kemudian conceptual level di atasnya, kemudian di atasnya lagi ya yang paling banyak ada view 1, view 2, view 3, yaitu view level. Ini yang paling atas. Alasan mengapa menggunakan arsitektur sistem basis data. Yang pertama, tiap pemakai dapat mengakses data yang sama tetapi dengan pandangan yang berbeda. Dengan kata lain, user view sesuai kebutuhan dan bisa berbeda setiap user. Ya. Alasannya kenapa? Itu yang pertama. Jadi masing-masing pemakai ya, itu bisa menggunakan view ya, konsep yang paling atas itu view level itu beda-beda ya, dengan pandangan yang berbeda-beda. Yang view level itu memiliki pandangan yang berbeda-beda atau pengetahuan yang berbeda-beda ya, jadi sifatnya fleksibel. Itu apa? Untuk view level. Kemudian yang kedua, user tidak berurusan dengan kerumitan penyimpanan fisik basis data ya. Jadi pengguna yang berhubungan langsung dengan basis data itu tidak perlu kesulitan ya, dan karena apa? Karena dalam penyimpanan basis data itu lebih rumit, maka user tidak perlu berurusan dengan media fisik basis data ya. Kemudian yang ketiga, DBA atau database administrator dapat melakukan perubahan struktur penyimpanan basis data tanpa mempengaruhi user view ya. Jadi DBA itu adalah orang yang bisa melakukan semua aktivitas yang berhubungan dengan sistem basis data. Nah, dia di sini tidak mempengaruhi user view atau pengguna secara langsung. Di sini ya alasan mengapa menggunakan arsitektur sistem basis data. Pertama yaitu kita pelajari yang paling bawah, yaitu physical level ya, merupakan tingkatan terendah dalam arsitektur basis data. Itu physical level ini tingkatan yang paling rendah. Kemudian mendeskripsikan cara penyimpanan fisik data ya. Jadi secara fisik data itu dia dideskripsikan di tingkat yang paling bawah, yaitu physical level. Kemudian mengurusi alokasi ruang penyimpanan data dan indeks ya, yang mengurusi alokasinya ya, berapa besar ruang penyimpanannya, itu yang mengurus adalah physical level. Kemudian berhubungan dengan metode manajemen file untuk menyimpan dan mengakses data. Ini berhubungan langsung dengan manajemen file.
ya. Ini tingkatan yang paling bawah. Kemudian yang di atasnya lagi itu conceptual level atau tingkat konsep. Ini mendeskripsikan tentang data apa yang disimpan, ya. Yang tadi cuma dia memberikan alokasi, tapi kalau di sini lebih di atasnya lagi, yaitu dia mendeskripsikan apa data-data apa saja yang bisa disimpan. Itu kemudian menyatakan entitas, atribut, dan keterhubungan relationship serta constraint maupun informasi. Ini ya. Jadi untuk entitas, atribut, ya, relationship ini nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Ini ya. Kemudian berisi struktur logik. Ini apa? Di conceptual level. Kemudian yang paling atas, ya, tingkat pandangan atau view level. Ini berinteraksi dengan sebagian dari basis data yang sesuai kebutuhan user, ya. Jadi langsung berinteraksi dengan pengguna basis data, ya, user basis data. Kemudian view atau pandangan mendefinisikan satu bagian untuk satu kelompok pemakaian tertentu, ya. Jadi ya view itu berbeda untuk masing-masing user. Jadi dia view itu mendefinisikan user mana yang bisa menggunakan basis data. Ini tugasnya view level. Kemudian dapat menyediakan banyak pandangan berbeda pada basis data yang sama. Ya, jadi dari satu basis data, ya, kemudian dia memiliki pandangan, ya, atau pengetahuan yang berbeda mengenai bagaimana cara menggunakan basis data. Nah, ini tugasnya apa? View level.